Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Sudah sarapan ya tadi di rumah? Sudah. Oke. Jadi sarapan itu termasuk 7 kebiasaan baik, salah satunya ya yang harus dilakukan anak-anak. Hari ini kita akan belajar teks argumentasi, tapi sebelum itu Bu Mala pingin dibacakan, kita baca doa sama-sama. Silakan ketua dipimpin, ketuanya mana? Oke, silakan dipimpin. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Doa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, Bu Mala mau absen dulu ya. Alia Nurul hadir. Andi Firmansyah. Oke, Badar Naufal Bangkit hadir. Oke, hadir semua ya. Baik, anak-anak bisa dimulai ini kita pembelajaran argumentasi. Bisa ya? Menulis teks argumentasi. Tema pokok kita nanti atau tema subnya adalah bangga pangan lokal Indonesia. Jadi kita membuat teks argumentasi tentang pangan lokal. Bu Mala punya ilustrasi. Minta tolong dibaca Kaila. Ilustrasinya, Kaila. Jangan cuma bisa kasih opini, tapi kasih argumentasi kamu dong. Terus dijawab apa itu? Lah, opini dan argumen sama aja kali. Terus yang bawah? 4 kata lucu. Opini dan argumentasi sama beda woy. Terus yang terakhir kata siapa beda? Beda atau sama? Beda. Siapa yang tahu bedanya opini dengan argumentasi? Siapa yang tahu bedanya opini dengan argumentasi? Sebut nama. Siapa? Oh ya boleh. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Rizky Aulia Sulcan. Rizky? Opini adalah pendapat pribadi tanpa bukti. Sedangkan argumentasi adalah pendapat yang disertai alasan dan bukti untuk meyakinkan orang lain. Oke, beri tepuk tangan buat Rizky. Terima kasih. Ada lagi yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Ayo. Oh ya boleh. Pakai mic dulu biar kedengaran. Saya Claudia Malia Hamidah. Opini hanya menyampaikan pendapat, sedangkan argumentasi menyampaikan pendapat serta bukti dan penjelasan logis. Oke, beri tepuk tangan buat Aulia. Satu lagi ya. Oh ya, boleh ketua kelas. Ya, pakai ini dulu biar kedengaran. Opini bersifat subjektif. Argumentasi lebih kuat karena didukung oleh data atau alasan. Oke, namanya siapa? Bangkit. Oke, beri tepuk tangan buat Bangkit. Nah, jangan lupa sebut nama ya, nanti Bu Mala kasih reward nilai plus. Oke, bagus sekali. Kalau jawaban tadi kita rangkum sama-sama, bedanya opini dengan argumen apa sih Bu? Bedanya adalah kalau opini dia hanya berupa pendapat, sedangkan argumen pendapat tapi disertai dengan bukti. Jadi Bu Mala misalkan punya 2 kalimat. Kalimat yang pertama, saya suka tempe. Tempe itu enak. 1. Yang kedua, saya suka tempe karena tempe mengandung banyak gizi dan manfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah vitamin-vitamin yang berguna untuk pertumbuhan tubuh saya. Yang mana yang termasuk argumen? Ya, kalimat kedua karena ada apa? Ya, ada alasan, ada data, ada fakta. Bisa dipahami bedanya ya? Oke, kita lanjut. Bu Mala punya gambar ilustrasi pangan lokal di Indonesia. Gambar apa itu? Ada jagung, ada
Singkong, ada kentang. Bu Mala pengen anak-anak memberikan pendapat mengenai gambar yang Bu Mala sajikan. Oke, boleh Marisa. Menurut saya jagung itu sangat bergizi dan bisa dijadikan pengganti nasi. Selain itu, jagung juga mudah ditanam di banyak daerah di Indonesia. Oke, beri tepuk tangan buat Marisa. Bagus. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Sebentar itu dulu ya. Bu Mala kasih ini. Yang keras kalau berpendapat. Sebelumnya saya Erlangga dari absen 11. Ya. Menurut saya ubi itu rasanya enak dan banyak variasinya. Ubi juga bisa diolah menjadi makanan tradisional maupun menjadi makanan modern. Oke, beri tepuk tangan. Sukanya makan ubi. Yang lain? Oh ya, boleh. Ya, nanti ya. Silakan. Kasih pendapat yang mana kamu? Kentang. Kentang, oke. Kenapa kentang? Kentang menurut saya bisa jadi sumber karbohidrat yang sehat. Selain itu, kentang lokal juga mendukung petani di daerah pegunungan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Ya. Jadi, selain manfaat yang bisa kita ambil membuat badan kita sehat, kita juga bisa mendukung produk lokal, mendukung petani lokal. Mengapa makanan lokal seringkali kurang diminati dibanding produk makanan dari luar negeri? Yang kedua, apa keunikan dan kelebihan pangan lokal Indonesia yang dapat dipromosikan? Jadi masalah ini belum sabar. Jadi masalah ini kan sering kita alami ya. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun kadang lebih suka makanan modern atau luar negeri. Bu Mala pengen urun pendapat dari anak-anak. Siapa ya yang belum ya? Oh ya, boleh. Karena makanan luar negeri lebih banyak diiklankan dan dianggap lebih modern. Sementara makanan lokal sering dianggap kuno. Oke, namanya lupa lagi. Oh iya, nama saya Alia. Oke, beri tepuk tangan buat Alia. Bagus. Kenapa sering kurang diminati? Karena yang paling sering diiklankan adalah makanan luar negeri. Ada lagi? Dari sini. Ya, ayo. Ayo. Silakan. Saya Saralita Arsyafa Larisati. Menurut Diam dulu saya, anak-anak. makanan lokal kurang dipromosikan secara kreatif, padahal rasanya tidak kalah enak dan lebih sehat. Oke, beri tepuk tangan buat Saralita. Oke. Dari masalah itu, berarti kan apa? Masih kurangnya inisiatif orang-orang untuk mempromosikan. Nah, tujuannya Bu Mala hari ini itu. Bu Mala ingin anak-anak membuat teks argumentasi. Jadi kalian membuat teks yang berisikan pendapat, disertai data dan fakta, agar kalian juga ikut menjaga warisan budaya dan membantu petani lokal tetap hidup. Sederhana, kita hanya bikin teks argumentasi tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Oke, bisa diikuti ya nanti ya? Iya. Bu Mala sampaikan tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, Bu Mala ingin anak-anak bisa mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks argumentasi. 2, anak-anak nanti harus bisa menyusun teks argumentasi tentang pangan lokal. Yang ketiga, anak-anak harus bisa menunjukkan kemampuan kolaborasi, empati, dan bernalar kritis. Jadi nanti Bu Mala ingin anak-anak berdiskusi kelompok. Seberapa pentingkah pangan lokal? Di meja kalian sudah Bu Mala berikan lembar asesmen diagnostik. Ya, dibuka. Sudah ketemu? Asesmen diagnostik dikerjakan individu. Nah, disiapkan selembar kertas, kerjakan jawabannya saja. Jadi asesmen diagnostik ini tujuannya untuk melihat bekal kemampuan anak-anak itu sampai mana, supaya Bu Mala tahu nanti ketika pembelajaran Bu Mala harus berikan apa kepada anak. Perhatikan depan. Bu Mala lihat sebentar.
hasil asesmen diagnostik dari anak-anak. Oke, baik. Nah. Oke ya, sudah Bu Mala lihat sekilas. Bu Mala sudah cukup senang dengan jawaban anak-anak karena sudah banyak yang memberikan pendapat bahwa pangan lokal itu penting. Selain bermanfaat bagi kalian sendiri, juga bermanfaat bagi para petani lokal. Bagus, Bu Mala hargai itu. Namun, masih Bu Mala temukan jawaban makanan favorit yang masih memilih makanan bukan pangan lokal. Ada yang masih suka makan burger. Ada yang Bu Mala temukan masih suka makan mie goreng. Siapa yang suka mie goreng? Ya wes lah, gak apa-apa. It's okay. Nanti kita belajar sama-sama ya. Yang penting kalian sudah paham bahwa pangan lokal itu penting. Selain bermanfaat juga penting bagi kelangsungan ekonomi para petani lokal. Okay. Bu Mala tampilkan video tentang pangan lokal. Anak-anak perhatikan ya nanti ya. Ya, kita lihat video tentang tempe dulu. Perhatikan, nanti Bu Mala pengen anak-anak berpendapat setelah melihat video. Nah, itu ada gambar tempe. Kalian pasti gak asing kan dengan tempe? Ya, makanan hasil fermentasi kedelai ini banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dengan beragam olahan seperti tempe bacem, keripik tempe, mendoan, botok tempe. Bu Mala rasa cukup? Sebentar ya. Bu Mala ingin urun pendapat dari anak-anak tentang video tempe. Siapa yang mau berpendapat? Siapa ya yang tadi yang belum? Tadi Bu Mala mau ke sini. Gak jadi Bu Mala ke sini. Silakan sebut nama. Nama saya Naswa. Nomor absen 29. Ya. Menurut saya, video ini menunjukkan bahwa tempe bukan makanan biasa. Meskipun sederhana, tempe bisa mendunia karena kaya manfaat dan punya nilai budaya. Saya jadi bangga bahwa Indonesia punya makanan yang sehat dan diakui di luar negeri. Oke, beri tepuk tangan. Bagus. Oke ya. Jadi dari video tadi kita tahu bahwa tempe itu bukan makanan yang jadul. Tempe malah di luar negeri itu sangat dihargai, yang mahal sekali di luar negeri. Sekarang kita masuk ke materi teks argumentasinya. Teks argumentasi, tadi sudah Bu Mala jelaskan di awal ya, kasih pengantar. Dia adalah teks yang berisi pendapat penulis, disertai kita langsung ke struktur. Jadi struktur teks adalah dia yang membangun teks tersebut. Karena dia ini membangun, maka struktur ini tidak boleh acak, harus urut dan harus lengkap. Biar nggak roboh. Struktur harus kokoh, harus lengkap. Struktur yang paling awal, yang paling atas ada apa di situ? Tesis. Tesis nanti isinya adalah tentang bagian awal yang berisi pengenalan dari topik atau masalah yang akan kita bahas atau kita tulis. Bu Mala sudah sediakan LKPD kelompok di meja masing-masing. Bu Mala ingin anak-anak memilih, terserah dari anak-anak sendiri, pangan lokal yang ada di sekitar kita. Karena kita adalah domisili Jawa Timur, khususnya Sidoarjo. Bu Mala ingin anak-anak memilih topik yang terkenal di Sidoarjo. Bisa ya? Bisa atau tidak? Oke, bagus. Di situ anak-anak harus membuat 2 produk. Yang pertama teks, yang kedua Bu Mala bebaskan. Mau infografis boleh, poster boleh, slideshow boleh. Setelah itu kita presentasikan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, silakan dikerjakan. Bu Mala beri waktu 15 menit. Kerjasama biar cepat selesai. Kelompok 1 bikin apa nanti? Infografis. Produknya apa? Telur asin. Ya. Ya, isinya itu teks tapi kalian kemas dalam bentuk lain gitu loh maksudnya. Yang ini dijawab sendiri ya yang soal ini.
Ya itu bagus. Infografis ta ini? Iya. Oh ya, oke. Poster atau infografis? Kalau poster dia lebih banyak ilustrasi. Ya, kalau banyak teksnya itu namanya infografis. Awas keliru loh ya. Tetap ada teksnya, cuma kalau poster dia lebih banyak ilustrasi. Teksnya sedikit aja. Tapi yang di teks tetap lengkap ya strukturnya tadi. Berarti nanti kamu ambil poin pentingnya aja. Kasih gambar yang bagus. Apa tadi produknya? Iya, cari gambar kerupuk udang. Nah, itu ditempelkan di Canva. Bagaimana? Sudah? Berapa persen? Tinggal argumen 2 sama ilustrasi. Oke, desainnya sudah siap, tinggal tempel aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kerupuk udang adalah salah satu makanan ringan khas Indonesia yang dibuat dari campuran tepung, tapioka, dan udang. Biasanya adonan kerupuk ini dibentuk tipis-tipis, dijemur hingga kering, lalu digoreng hingga mengembang dan renyah. Kerupuk udang memiliki cita rasa gurih khas dari udang, sehingga sangat cocok sebagai pelengkap makanan nasi maupun sebagai camilan. Makanan ini banyak diproduksi di daerah pesisir Indonesia seperti Sidoarjo karena daerah-daerah tersebut memiliki hasil laut yang melimpah. Selain rasanya yang lezat, kerupuk udang juga mengandung protein dari udang dan karbohidrat dari tepung. Kini kerupuk udang mengalami berbagai inovasi seperti varian rasa baru, kemasan modern, dan pemasaran secara online. Bahkan banyak kerupuk udang di Indonesia yang sudah diekspor ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kerupuk udang bukan hanya makanan tradisional tetapi memiliki potensi ekonomi dan budaya yang besar. Kesimpulannya, kerupuk udang merupakan makanan lokal yang perlu kita lestarikan dan banggakan sebagai bagian dari kekayaan kuliner Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, siapa? Ya, dikasihkan mic-nya. Saya Finsa dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana bentuk pengemasan atau inovasi rasa yang bisa dilakukan agar kerupuk udang tetap diminati? Saya Claudia Malia Hamida dari kelompok 1 ingin bertanya, apa dampak jika kerupuk udang Sidoarjo mulai kalah asing dengan camilan modern? Oke. Baik, pertama-tama saya ingin menjawab pertanyaan dari Claudia. Apa dampak jika kerupuk udang Sidoarjo mulai kalah saing dengan camilan modern? Jika kerupuk udang Sidoarjo kalah saing, kita tidak hanya kehilangan salah satu ikon kuliner Indonesia, tapi juga menurunkan pendapatan UMKM lokal. Generasi muda bisa saja tidak mengenal lagi cita rasa khas tradisional kerupuk udang karena lebih akrab dengan snack luar negeri yang dikemas modern dan menarik. Oke, betul jawabannya Julian. Jadi selain menghilangkan budaya kita, budaya lokal kita kerupuk udang, juga akan merugikan UMKM kita ya. Jadi sangat disayangkan kalau memang itu mulai asing. Menjawab pertanyaan Vinsa, menurut kalian bagaimana bentuk pengemasan atau inovasi rasa yang bisa dilakukan agar kerupuk udang tetap diminati? Bungkus kerupuk bisa dibuat seperti kemasan snack Korea atau Jepang yang identik dengan warna cerah, karakter lucu, dan bisa didaur ulang. Untuk rasa bisa dikreasikan varian baru seperti rasa keju pedas, sambal mata atau rendang. Dengan inovasi ini, kerupuk udang tidak hanya bertahan, tapi bisa menjadi tren baru. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok yang kedua. Bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan kepada kalian tentang hasil diskusi kami. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Marisa Kirana Windy Arisa, nomor absen 24. Saya Vinsaula Safira, nomor absen 13. Saya Muhammad Arif, absen 24. Saya Zakar Ibnu Bainaka, absen 36.
Saya Panggit Fisabilillah Santoso, absen 4. Nah, Bandeng Presto mengandung protein tinggi, omega 3, vitamin dan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang, otak, dan daya tahan tubuh. Proses Presto membuat tulangnya lunak sehingga seluruh bagian ikan bisa dikonsumsi dengan aman dan mudah. Selain itu, Bandeng Presto lebih murah dibanding makanan cepat saji impor karena berasal dari bahan lokal yang tidak membutuhkan biaya impor. Mengonsumsinya berarti mendukung petani, nelayan, serta UMKM lokal agar ekonomi daerah semakin berkembang. Kesimpulan, dengan kandungan gizi melimpah, harga lebih terjangkau serta dampak positif terhadap kesehatan dan ekonomi lokal. Jelas bahwa Bandeng Presto lebih layak dikonsumsi dibanding makanan cepat saji impor. Melalui konsumsi produk lokal seperti bandeng, kita tidak hanya menjaga tubuh sehat tetapi juga membanggakan produk Nusantara. Lagi cari makanan enak, lagi cari makanan sehat tapi tetap enak. Bandeng Presto solusinya, mengandung nutrisi dan juga bergizi. Oke, bagus. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke. Silakan. Terserah mau pilih siapa? Iya. Oh iya sih. Baik. Kurang berapa kelompok lagi yang belum maju? Satu aja. Oh, dua kelompok. Oke, kita selesaikan ya. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Kaila dari kelompok 6. Apa kelebihan Bandeng Presto dibandingkan ikan olahan lainnya? Terima kasih. Oke, kelebihan Bandeng Presto dibandingkan dengan ikan olahan lainnya. Dari kelompok lain kalau bisa ya. Dari kelompok lain. Ya, boleh. Ayo agak dipercepat anak-anak. Agak ke sini Indi, barangkali tidak terlihat dari kamera. Ya, maju. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Indi Fadina Ilma. Saya ingin menanyakan bagaimana kalian melihat peluang Bandeng Presto sebagai makanan kemasan siap saji? Terima kasih. Bandeng Presto sebagai makanan siap saji. Ada lagi? Oh ya, boleh. Saya Claudia ingin mau bertanya, jika bandeng memiliki banyak duri, apakah masih menjadi masalah setelah di presto? Oke, masalah tentang duri. Silakan dijawab. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa kelebihan Bandeng Presto dibandingkan ikan olahan lainnya. Nah, keunggulan Bandeng Presto ini yaitu durinya itu lunak dan aman dimakan, rasa gurih khas dan lezat, gizinya terjaga termasuk kalsium yang dari duri, dan praktis serta cocok untuk semua usia. Apakah sudah terjawab? Jadi saya akan menjawab pertanyaan ini. Peluang sebagai makanan kemasan, Bandeng Presto sangat potensial untuk pasar makanan siap saji. Bisa dibekukan atau dikemas vakum agar tahan lama. Cocok dijual online sebagai oleh-oleh hingga ekspor. Tren konsumen sehingga mengarah ke makanan praktis tapi sehat. Oke, dibekukan. Bagus. Lanjut. Jadikan makanan frozen. Untuk kelebihan Bandeng Presto sendiri, kelebihannya adalah dibanding ikan, untuk masalah duri setelah di presto tidak jadi masalah karena duri menjadi lunak dan bisa dimakan, aman untuk anak-anak dan lansia asal proses presto benar. Duri tidak akan terasa keras. Kalau mau dikembangkan jadi bisnis, potensinya besar. Oke, bagaimana? Diterima? Beri tepuk tangan buat kelompok Bandeng Presto. Kita lakukan refleksi sebentar. Jadi kita ulangi kembali, kita resapi pembelajaran kita tadi. Apa yang kita dapat ya kira-kira?
Ini. Apa yang kamu rasakan, apa yang anak-anak rasakan setelah mempelajari pangan lokal? Bu Mala minta urun pendapat 2 siswa. Siapa? Apa yang dirasakan setelah pelajaran tentang pangan lokal ini? Berdiri ya Marisa. Jadi, setelah mempelajari tentang pangan lokal, saya merasa prihatin karena selama ini saya lebih tertarik pada makanan luar negeri. Padahal pangan lokal jauh lebih sehat dan penting bagi keberlanjutan budaya kita. Oke, beri tepuk tangan buat Marisa. Bagus. Satu lagi. Satu lagi. Oh ya, boleh. Silakan. Menurut saya merasa bersalah karena sering meremehkan makanan tradisional dan menganggapnya kuno. Sekarang saya sadar makanan lokal justru punya nilai budaya dan potensi besar untuk dikembangkan. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Pertanyaan refleksi yang kedua. Bagaimana anak-anak bisa berkontribusi melestarikan pangan lokal? Satu aja urun pendapat. Siapa? Oh itu, silakan. Bagaimana kamu bisa berkontribusi untuk melestarikannya? Saya bisa berkontribusi dengan menulis opini atau teks argumentasi yang membela pangan lokal, serta menyarankan keluarga saya untuk mulai memasukkan makanan lokal ke dalam menu harian. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih, bawa ke depan. Oke, bagus. Jadi ada perubahan ya setelah kita mempelajari teks argumentasi tentang pangan lokal. Sebelum Bu Mala akhiri, Bu Mala ingin peserta didik siswa-siswa Bu Mala menyimpulkan keseluruhan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini bukan hanya tentang menulis, tetapi tentang siapa kita dan apa yang bisa kita perjuangkan. Bu Mala ingin pendapat dari 2 orang aja, 2 siswa. Siapa? Oke, boleh. Sebut nama, berdiri ya. Saya Saralita Arsyawala Rasati dari absen 34. Kesimpulan yang dapat saya pelajari sama pembelajaran hari ini adalah saya jadi lebih berpikir kritis dalam menyampaikan pendapat. Tidak cukup hanya suka tempe, tapi saya juga belajar bagaimana menyusun alasan agar orang lain tertarik juga. Oke, beri tepuk tangan. Bagus. Satu lagi. Siapa yang mau? Oh iya, Lisandra. Bagus. Saya Lisandra Kansara Madani. Jadi saya baru menyadari bahwa kita bisa ikut mempromosikan pangan lokal lewat tulisan. Teks argumentasi bisa menjadi cara untuk mengajak orang lain lebih menghargai makanan tradisional. Oke, beri tepuk tangan buat Lisandra. Bagus anak-anak. Jadi Bu Mala simpulkan dari pendapat teman-teman dan juga keseluruhan pembelajaran kita hari ini, mulai dari asesmen diagnostik, diskusi kelompok, presentasi, sampai memberikan refleksi pribadi. Jadi Bu Mala ingin anak-anak nanti itu tidak hanya sekadar belajar membuat teks argumentasi. Kita tidak hanya sekadar meningkatkan kemampuan menulis, tapi anak-anak juga dapat menolong UMKM, menolong petani lokal, dan juga menjaga budaya Indonesia. Beri tepuk tangan buat kita semua hari ini. Bagus. Oke. Sebelum Bu Mala akhiri, Bu Mala ada oleh-oleh untuk di rumah. Pekerjaan rumah. Menyusun teks argumentasi individu, temanya Bu Mala bebaskan sesuai minat kalian masing-masing. Ditulis di buku tulis, dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas aktifnya anak-anak. Bu Mala acungi jempol. Sekian untuk hari ini, Bu Mala akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.